Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Saya tahu kalian sudah mulai jenuh ya. Sekolah di rumah, sekolah minggu di rumah. Nah, mari kita melepaskan kejenuhan kita sebentar dengan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh kembali untuk memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh bersuka cita, memuji dan muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap. Adik-adik, mari kita pujikan semesta bernyanyi disambung dengan Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi
Adik-adik, kita sudah sampai kepada perintah ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Nah, mari kita saksikan cerita tentang seorang raja dan ratunya. Siapakah yang mengucapkan saksi dusta tentang sesamanya? Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Dari cerita tadi, Tuhan menghendaki kita berkata benar tentang sesama kita manusia, ya. Tidak berkata dusta, ya. Tidak menjelek-jelekan sesama kita. Seperti siapa? Isabel, ya. Isabel tadi telah berkata dusta tentang Nabot, adik-adik. Kita diminta Tuhan tidak seperti itu, ya. Tetapi kita diminta Tuhan untuk berkata benar tentang sesama manusia. Apakah kita selalu berkata benar tentang teman-teman kita, tentang sesama manusia? Ya, tentunya kita pernah berkata dusta, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita selalu berkata benar? Tentunya kita hanya bisa meminta pertolongan Tuhan melalui doa-doa kita agar Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita supaya kita selalu berkata benar tentang sesama kita. Nah, puji Tuhan adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Dia tidak pernah melakukan hal-hal kesalahan seperti kita, ya. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Karena kita terlalu banyak berbuat dosa, ya, sehingga Tuhanlah yang menebus dosa kita. Nah, dari cerita tadi kita diharapkan untuk tidak berkata dusta tentang sesama manusia. Selalu berkata benar, berkata jujur, ya, tentang sesama manusia. Karena seperti Raja Ahab tadi, dia sudah mengikuti istrinya yang berkata dusta tentang Nabot. Bahkan mereka sudah membunuh, mencuri harta Nabot dan melakukan penipuan, ya adik-adik, ya. Kita diminta Tuhan untuk berkata benar tentang sesama manusia, tentang
tentang teman-teman kita. Sebelum kita menutup kebaktian online pada pagi hari ini, seperti biasa ada ayat hafalan terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 16, yaitu ya, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, ya. Setelah ini kita akan menyaksikan teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan pada minggu minggu yang lalu, ya. Saya harapkan adik-adik menghafalkan dengan rajin, ya, tentang keluaran ini, ya, Keluaran 20 ayat 16, ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Mari adik-adik kita saksikan teman-teman kita, ya. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. 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 Teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan, ya, saya harapkan adik-adik yang lain rajin menghafalkan ayat hafalan dan rajin mengikuti ibadah online, ya. Mari kita menutup kebaktian online pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan firman kepada kami supaya kami mengucapkan hal yang benar tentang sesama kami. Tolonglah kami, ya Tuhan, yang masih kecil ini, ingatkan kami senantiasa supaya kami tidak berkata dusta tentang sesama kami manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap rajin mengikuti ibadah online sekolah minggu. Shalom.